Pengelolaan haji oleh Kementerian Agama Indonesia memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak masa kolonial. Beberapa titik penting dalam sejarah pengelolaan haji masa kolonial. Pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai mengeluarkan regulasi terkait perjalanan haji pada tahun 1825, 1827, 1831, dan 1859. Regulasi ini bertujuan untuk membatasi ibadah haji dan memantau aktivitas para jemaah setelah kembali ke tanah air. Masa kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia, pengelolaan haji mulai diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 1951, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1951 yang menghentikan keterlibatan pihak swasta dalam penyelenggaraan haji dan mengambil alih seluruh penyelenggaraan haji oleh pemerintah. Peraturan Presiden, pada tahun 1960, terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 tentang penyelenggaraan urusan haji. Peraturan ini membentuk Panitia Negara Urusan Haji atau Panuhat yang kemudian pada tahun 1962 berubah menjadi PPPH atau Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji. Sejak saat itu, Kementerian Agama terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah Indonesia, termasuk melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, PHU, yang bertugas melindungi, membina, dan melayani jemaah haji Indonesia setiap musim haji. Sebelum era kolonial, perjalanan haji dari Nusantara ke Makkah dilakukan secara mandiri dan memiliki karakteristik yang unik. Jemaah haji dari Nusantara biasanya melakukan perjalanan secara mandiri menggunakan kapal-kapal lokal. Mereka berlayar melintasi Selat Malaka, Aden, Kolombo, dan Laut Merah. Hubungan antara Nusantara dan Arab sudah berlangsung cukup lama, terutama selama proses penyebaran Islam. Para penguasa dan utusan yang berhaji seringkali juga melakukan pelayaran untuk berniaga dan menuntut ilmu ke Mesir, India, dan Yaman. Para jemaah haji juga kerap menjadi wakil para penguasa lokal dalam berdiplomasi dengan penguasa Makkah dan Madinah. Ketika kembali ke Nusantara, mereka sering mendapatkan hadiah dan gelar sultan. Sebelum tiba di Jeddah, para jemaah akan melintasi Yaman lewat Laut Merah dan membutuhkan waktu berbulan-bulan mengarungi lautan luas. Setelah terusan Suez dibuka pada tahun 1869, pelayaran dari Asia Tenggara ke wilayah Timur Tengah menjadi lebih pendek, yang berdampak pada peningkatan jumlah jemaah haji setiap tahunnya. Perjalanan haji ini tidak hanya merupakan ibadah spiritual tetapi juga kesempatan untuk berdagang, menuntut ilmu, dan menjalin hubungan diplomatik. Ini menunjukkan bahwa ibadah haji telah menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Nusantara sejak lama. Selama masa kolonial, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat aktivitas haji sebagai peluang finansial yang besar dan alat kontrol politik. Pemerintah kolonial menggunakan perjalanan haji sebagai sarana untuk memantau dan mengendalikan aktivitas politik dan sosial umat Islam di Nusantara. Pada awal abad ke-17, ketika Belanda mulai menguasai wilayah Nusantara, mereka memperhatikan pengaturan perjalanan haji dan mengeluarkan regulasi untuk mengatur izin, transportasi, dan akomodasi para jemaah haji. Pemberian gelar haji secara formal di Indonesia dimulai di masa penjajahan Belanda, yang juga memiliki implikasi politik. Di masa itu sedang merebak gerakan Pan-Islamisme, yakni ideologi politik yang mengajarkan bahwa umat Islam di seluruh dunia harus bersatu untuk dapat terbebas dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Konsep dasar Pan-Islamisme dicetuskan oleh Jamaluddin Al-Afghani pada akhir abad ke-19 Masehi. Ideologi ini bertujuan untuk menghapuskan penjajahan bangsa Barat terhadap umat Islam, menghilangkan sifat kesukuan dan golongan untuk mempersatukan umat Islam, membangkitkan solidaritas antar umat Islam yang bernasib sengsara karena dominasi bangsa Barat. Pan-Islamisme mampu menarik perhatian dari masyarakat Islam dan menerapkan gagasan-gagasannya dalam aspek agama, politik, pendidikan, sosial, dan budaya. Gerakan ini juga dijadikan dasar dalam lawan absolutisme dari penguasa dunia Islam,
dan beberapa tokoh nasionalis dunia Islam menggunakan Pan-Islamisme sebagai ideologi perlawanan kolonialisme dan imperialisme. Banyak jemaah haji dari Indonesia yang menetap di Mekah untuk menuntut ilmu dan kemudian berhubungan dengan dunia Islam internasional. Mereka membawa pulang ide-ide Pan-Islamisme ke Indonesia setelah menyelesaikan ibadah haji. Mekah berfungsi sebagai pusat pertemuan bagi umat Islam dari berbagai wilayah, termasuk Indonesia, di mana mereka dapat bertukar informasi dan ide tentang perlawanan terhadap kolonialisme. Banyak tokoh haji yang menjadi pemimpin dalam gerakan perlawanan kolonial, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Haji O.S. Cokro Aminoto, dan Haji Agus Salim dan masih banyak tokoh yang lainnya. Mereka memanfaatkan pengalaman dan jaringan yang dibangun selama haji untuk memobilisasi dukungan terhadap perlawanan. Organisasi seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama, yang didirikan oleh para tokoh haji, menjadi wadah perlawanan terhadap kolonial Belanda. Haji memainkan peran penting dalam memperkuat identitas keislaman dan nasionalisme, serta menjadi katalisator dalam gerakan perlawanan kolonial di Indonesia. Ada beberapa ulama yang memiliki kisah menarik terkait perjalanan haji di masa kolonial Indonesia. Salah satu kisahnya, yakni kisah Kiai Soleh Darat, seorang ulama yang mencermati fenomena haji di masa kolonial dan menuliskannya dalam kitabnya tentang haji. Beliau mengkritik kebijakan karantina yang diterapkan oleh pemerintah penjajah Belanda, yang dianggapnya sebagai bentuk penolongan kepada musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena uang yang dikeluarkan oleh jemaah haji menjadi pendapatan pemerintah penjajah. Pada masa penyebaran paham Pan-Islamisme dan pergerakan nasional, pemerintah kolonial Belanda kemudian mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang pulang dari berhaji karena mereka dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perlawanan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap para haji yang kembali ke Nusantara. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes pada mereka yang akan atau sudah pergi berhaji. Pemerintah kolonial memberi gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari Tanah Suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai tahun 1916. Agen-agen Belanda mendesain agar orang-orang yang telah pulang dari ibadah haji diberikan penghormatan dan diperlakukan layaknya seorang agamis yang disegani. Mereka menciptakan stigma dalam status sosial di masyarakat Muslim Hindia Belanda kala itu. Pemerintah kolonial juga memperketat pemberangkatan haji melalui ordonansi haji, yang memuat pembatasan jumlah haji dan peningkatan biaya haji untuk mengontrol arus jamaah. Langkah-langkah ini menunjukkan bagaimana pemerintah kolonial Belanda mencoba mengontrol dan memanfaatkan perjalanan haji untuk kepentingan mereka, serta mengantisipasi dampak politis yang mungkin timbul dari orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji.